Big Three, sebuah kata yang gue yakin sudah sangat tidak asing di telinga kalian semua. Kata ini biasanya digunakan untuk menggambarkan 3 objek yang memiliki pengaruh yang sangat besar bagi situasi atau kondisi tertentu. Nah, salah satu penggambaran yang paling populer dalam penggunaan kata ini adalah dari dunia anime. The Big Three dalam dunia anime pastinya merujuk kepada 3 karya shonen yang memiliki pengaruh dan kepopuleran yang sangat besar pada masanya. Yap, ketiga karya tersebut adalah Naruto, Bleach, dan juga One Piece. Nah, kalau di dunia anime kita memiliki The Big Three dari segi karya, kalau dari dunia kartun barat, kita juga memiliki The Big Three-nya tersendiri. Nah, tetapi The Big Three yang dimaksud di sini bukanlah karya, melainkan sebuah saluran atau studio animasi. Yes, The Big Three yang gue maksud di sini adalah Cartoon Network, Disney Channel, dan juga Nickelodeon. Ketiga saluran ini merupakan sumber dari banyaknya karya animasi yang telah menemani masa kecil dari banyaknya anak dari berbagai generasi dan juga negara. Mereka telah memproduksi banyak sekali karya, mulai dari yang biasa saja, sangat buruk, hingga yang paling fenomenal dan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan industri ini. Nah, tidak hanya memiliki banyak sekali karya, ketiga saluran ini juga memiliki era kejayaan mereka tersendiri. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, gue akan membahas mengenai perjalanan dari The Big Three-nya animasi barat, mulai dari awal mereka berdiri, masa kejayaan mereka, hingga status mereka saat ini. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, kita mulai dulu dengan era awal terbentuknya mereka, yaitu kisaran tahun 1970-an hingga tahun 2000-an. Bisa dibilang era 70-an merupakan waktu di mana banyaknya perusahaan besar ataupun kecil mencoba untuk terjun ke dalam industri televisi. Salah satu faktor yang mendorong kemajuan industri ini adalah kemunculan TV berwarna yang membuka banyak sekali potensi baru akan dibuatnya acara televisi. Dari yang awalnya hanya dipenuhi oleh acara sitkom, kini televisi Amerika dapat menghadirkan banyak sekali acara dengan konsep yang fresh, berbeda, dan tentunya bervariatif. Nah, dengan adanya kemajuan inilah, ketiga saluran utama yang sedang kita bahas ini akhirnya mulai muncul ke publik. Apabila kita membicarakan manakah antara ketiga saluran ini yang pertama kali muncul, mungkin banyak dari kalian bakal mengira kalau Disney Channel adalah yang pertama, mengingat saluran ini dibuat oleh salah satu raksasa industri entertainment pada saat itu. Nah, tapi sebenarnya Nickelodeon adalah saluran pertama yang muncul dari mereka bertiga. Saluran ini pertama kali muncul pada tahun 1977 dengan nama lain yaitu Pinwheel. Pada awalnya, Pinwheel sendiri merupakan acara anak-anak yang dibuat sebagai bagian dari uji coba yang dilakukan oleh saluran kabel televisi yang bernama Cube. Lalu pada tahun 1979, Pinwheel akhirnya melakukan rebranding dan merubah namanya menjadi nama yang kita kenal saat ini, yaitu Nickelodeon. Tidak hanya menjadi yang pertama kali muncul, Nickelodeon juga menjadi saluran pertama yang merilis serial animasi buatan mereka, yaitu Pinwheel. Yes, acara tersebut sebenarnya merupakan sebuah bentuk animasi eksperimental yang menjadi cikal bakal dari terbentuknya berbagai macam kartun buatan saluran ini. Setelah merubah namanya, Nickelodeon masih terus konsisten dalam menayangkan Pinwheel hingga akhirnya mereka merilis TV block yang bernama Nick Junior dan juga Nicktoons. Nah, dari kedua TV block inilah, Nickelodeon mulai menghadirkan berbagai macam acara yang berbeda, mulai dari live action hingga serial animasi. Beberapa animasi yang rilis dalam rentan waktu ini adalah Hey Arnold, Rugrats, Doug, The Angry Beaver, Oh Yeah Cartoon, dan masih banyak lagi. Nah, untuk Oh Yeah Cartoon sendiri, ini bisa dibilang merupakan acara yang paling unik karena ini merupakan sebuah acara eksperimental yang terdiri dari berbagai macam animasi yang dibuat oleh individu yang berbeda. Selain itu, keunikan lain yang dimiliki oleh acara ini adalah ini merupakan acara yang menjadi wadah dari lahirnya berbagai macam kartun besar yang akan muncul di waktu kedepannya nanti. Ya, sebut saja Fairly OddParents, Chalk Zone, dan juga The Life of Larry atau Larry and Steve. Nah, buat kalian yang nggak tahu, kedua kartun itu merupakan cikal bakal dari terbentuknya salah satu kartun dewasa yang sangat populer sekarang ini, yaitu Family Guy. Oh ya, sama satu lagi, di era ini juga lah Nickelodeon melahirkan salah satu animasi yang membuat mereka menjadi sangat sukses dan sekaligus hancur di masa depan nanti, yaitu SpongeBob SquarePants. Nah, setelah Nickelodeon, saluran berikutnya yang muncul adalah Disney Channel yang mulai mengudara pada tahun 1983. Berbeda dengan Nickelodeon yang memiliki sejarah unik di balik pembuatannya, Disney Channel simpelnya hanyalah sebuah usaha yang dilakukan oleh perusahaan besar untuk bisa bersaing dengan perkembangan zaman. Pada awal kemunculannya, Disney Channel menayangkan serial animasi buatan mereka sendiri yang berjudul Good Morning Mickey.
Serial ini berisikan sekumpulan cerita yang berfokus kepada karakter-karakter yang berbeda di setiap episodenya. Beberapa karakter yang muncul pada serial ini adalah Mickey Mouse, Donald Duck, Goofy, Pluto, dan juga Chip and Dale. Sama seperti Nickelodeon, Disney Channel merilis berbagai macam acara, mulai dari live action hingga serial animasi. Beberapa animasi yang rilis dalam rentan waktu ini adalah Chip and Dale Rescue Ranger, Darkwing Duck, Timon and Pumbaa, DuckTales, dan masih banyak lagi. Nah, saluran terakhir yang muncul dari ketiga saluran ini adalah Cartoon Network. Perjalanan dari terbentuknya saluran ini terbilang cukup panjang karena awalnya ini semua bermula dari diakuisisinya sebuah perusahaan media ternama yaitu Metro-Goldwyn-Mayer atau lebih dikenal dengan nama MGM oleh perusahaan televisi yang sangat besar pada masa itu yaitu Turner Broadcasting System atau lebih dikenal dengan nama TBS pada tahun 1986. Nah uniknya, tidak lama setelah pembelian tersebut, TBS memutuskan untuk menjual kembali MGM dikarenakan berbagai alasan. Meskipun begitu, mereka masih memiliki hak atas semua pustaka film dan juga serial TV yang dibuat oleh MGM. Beberapa tahun berselang, TBS juga akhirnya membeli pustaka animasi yang dibuat oleh studio Hanna-Barbera, yang mana ini membuat TBS memiliki banyak sekali koleksi animasi yang bisa mereka pasarkan. Dengan banyaknya koleksi animasi di tangan mereka, para petinggi TBS berencana untuk membuat sebuah saluran televisi yang hanya berfokus kepada penayangan animasi saja. Rencana ini pun akhirnya direalisasikan dengan peluncuran sebuah saluran televisi yang bernama Cartoon Network pada tahun 1992. Berbeda dengan Nickelodeon dan juga Disney Channel, Cartoon Network merupakan satu-satunya saluran yang konsisten dalam menayangkan serial animasi selama 24 jam. Pada awalnya, Cartoon Network hanya menayangkan animasi-animasi yang dibuat oleh studio Hanna-Barbera saja dengan kartun original buatan mereka yang berjudul Moxie the Show yang rilis pada tahun 1993. Nah, tapi itu semua mulai berubah pada tahun 1995 di mana CN akhirnya meluncurkan sebuah acara yang bernama What a Cartoon. Acara ini hampir mirip seperti Oh Yeah Cartoon buatan Nickelodeon, di mana acara ini akan menampilkan berbagai macam animasi original buatan studio Cartoon Network. Acara ini pun melahirkan berbagai macam kartun legend dari saluran ini, seperti Johnny Bravo, Courage the Cowardly Dog, Cow and Chicken, Dexter Laboratory, dan tentunya Powerpuff Girl. Nah, dari ketiga saluran ini, gue bisa katakan kalau Cartoon Network adalah saluran yang paling berjaya. Walaupun mereka merupakan saluran yang paling terakhir muncul, tetapi kehadiran ini disertai dengan deretan animasi buatan studio Hanna-Barbera, yang mana animasi-animasi tersebut sudah dikenal oleh banyak orang sebelum saluran ini dibuat. Lalu ketika mereka sudah memiliki penonton yang setia, mereka pun akhirnya mulai membuat kartun original mereka sendiri dengan hasil yang sangat-sangat sukses. Untuk Nickelodeon, mereka juga sebenarnya cukup berjaya pada era ini, di mana mereka telah merilis berbagai macam kartun yang sangat diminati oleh anak-anak dan juga menjadi ikon pop culture untuk beberapa dekade ke depannya nanti. Tapi ya tentu kalau kita membicarakan soal kepopuleran, gue rasa Cartoon Network jauh lebih mendominasi di era ini. Untuk Disney Channel, mereka sebenarnya juga telah melahirkan beberapa kartun yang populer dan juga ikonik, namun kalau kita membandingkan dengan dua pesaingnya, gua rasa Disney Channel ini terbilang kalah pamor karena kartun-kartun populer mereka tidaklah sefenomenal buatan CN dan juga Nickelodeon, serta mayoritas kartun yang mereka buat itu merupakan spin-off dari film animasi buatan mereka. Oke, era awal telah selesai, sekarang kita masuk ke era berikutnya yaitu 2000-an hingga 2010-an. Nah, sedikit throwback, tahun 90-an bisa dibilang merupakan era kebangkitan animasi bagi ketiga studio ini. Tidak hanya melahirkan kartun-kartun populer, era 90-an ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan kartun-kartun buatan mereka. Untuk Nickelodeon, mereka memang telah menemukan The Golden Boy mereka dengan perilisan SpongeBob, namun di era ini, mereka masih terus memproduksi berbagai macam kartun original dengan kualitas yang sangat bagus dan disenangi oleh banyak penonton. Era ini dibuka dengan perilisan serial Fairly Odd Parents yang menjadi salah satu kartun tersukses mereka di masa itu hingga bahkan mampu bersaing dengan SpongeBob. Tidak hanya itu saja, Nickelodeon juga melakukan sebuah eksperimen dengan membuat sebuah serial kartun yang menggunakan teknologi CGI atau computer animation. Yap, animasi tersebut adalah Jimmy Neutron. Nah, tapi apabila kita membicarakan kartun yang paling fenomenal di era ini, tentu kita semua nggak bisa melupakan salah satu serial animasi terbaik yang pernah dibuat, yaitu Avatar The Legend of Aang. Selain ketiga kartun barusan, Nickelodeon masih memiliki jajaran animasi original lainnya yang sangat solid pada masa ini. Sebut saja Danny Phantom, El Tigre, Chuck Zone, Invader Zim, The Penguin of Madagascar, dan masih banyak lagi. Nah, untuk Disney Channel, pada era ini mereka akhirnya mulai melakukan perubahan strategi dalam bersaing di industri animasi televisi. Dari yang awalnya sering memproduksi kartun-kartun yang bertindak sebagai spin-off ataupun sequel dari film animasi mereka, kini mereka mulai meninggalkan cara tersebut dan lebih berfokus untuk membuat kartun-kartun yang lebih original.
Walaupun kebanyakan kartun original ini tidak sepopuler kartun-kartun buatan pesaing mereka, tetapi ada beberapa kartun original yang cukup menonjol dan sempat menjadi wajah baru bagi Disney Channel. Beberapa kartun tersebut adalah The Proud Family, Kim Possible, American Dragon Jack Long, dan tentunya Phineas and Ferb. Nah, walaupun lebih berfokus pada pembuatan animasi original, namun masih ada beberapa kartun yang berbasis pada film animasi buatan mereka. Kartun-kartun tersebut adalah The Lilo and Stitch Series dan juga Emperor's New School. Nah, di era ini juga lah, perusahaan Disney merilis sebuah saluran baru yang memiliki target demografi berupa anak-anak kecil yang akan menginjak remaja yang bernama Disney XD. Berbeda dengan Nicktoons ataupun Nick Junior, Disney XD bukanlah TV block, melainkan sebuah saluran televisi yang terpisah dari Disney Channel. Meskipun berbeda dan agak di luar konteks, namun gue bakal tetap mention saluran ini karena mayoritas kartun yang dirilis oleh saluran ini, kebanyakan diantaranya akan ditayangkan juga di saluran Disney Channel. Nah, untuk Cartoon Network, mereka bisa dibilang memiliki nasib atau situasi yang cukup mirip seperti Nickelodeon. Kartun-kartun yang dibuat oleh CN pada era ini memiliki jumlah yang sangat banyak dan terbilang sangat sukses. Era ini dimulai dengan perilisan serial Ship in the Big City, yang mana kartun ini merupakan salah satu kartun yang sangat ikonik pada masanya dengan karakter utama dari kartun ini yang seringkali muncul di berbagai banner buatan CN. Setelah perilisan kartun tersebut, CN terus memproduksi berbagai macam kartun yang beragam, mulai dari yang biasa saja namun ikonik, hingga menjadi sangat legend dan terus dikenang hingga saat ini. Beberapa kartun seperti Chowder, Camp Lazlo, Codename Kids Next Door, Foster Home for Imaginary Friend, The Adventure of Billy and Mandy merupakan deretan kartun yang mungkin telah dilupakan oleh beberapa orang pada masa sekarang ini, namun pada saat itu, kartun-kartun tersebut merupakan ikon bagi studio Cartoon Network. Nah, tapi apabila kita membicarakan kartun-kartun populer di masa itu hingga masih terus diingat sampai saat ini, kita memiliki 3 kandidat utama, yaitu Samurai Jack, Ben 10, dan juga Teen Titans. Sedikit fakta menarik, pada era ini juga lah CN sempat melakukan sebuah eksperimen dengan menayangkan beberapa serial live action dan juga hybrid animation. Keputusan yang mereka ambil ini bisa dibilang mendapatkan respon yang cukup campur aduk. Ada yang menyukainya, namun ada juga yang sangat membencinya. Nah, untuk era ini, gue bakal pilih Nickelodeon sebagai yang paling berjaya. Hal ini dikarenakan Nickelodeon memiliki 2 kartun yang menjadi sumber cuan yang sangat besar bagi mereka, yaitu SpongeBob dan juga Fairly OddParents. Walaupun begitu, pada era ini Nickelodeon masih tetap konsisten dalam menghasilkan kartun-kartun original yang gak kalah bagusnya. Untuk Cartoon Network, mereka juga telah menghasilkan banyak sekali kartun ikonik dan juga cukup melegenda. Nah, tapi sayangnya mereka mengalami sedikit penurunan acara ketika memasuki akhir dari era ini. Untuk Disney Channel, mereka sebenarnya memiliki nasib yang hampir tidak jauh berbeda dengan era sebelumnya, namun di era ini mereka seperti mulai meninggalkan cara lama dan mencoba untuk mengambil pendekatan baru. Lanjut ke era berikutnya, yaitu era 2010-an hingga menuju 2020-an. Nah, bisa dibilang ini merupakan era yang paling gila dan juga chaos dari semua era di video ini. Hal ini dikarenakan pada era inilah ketiga saluran ini mengalami banyak sekali perubahan dari yang menjadi lebih baik hingga menjadi lebih buruk. Nah, untuk Nickelodeon sendiri, bisa dibilang ini merupakan era di mana mereka mulai memasuki masa keruntuhannya. Nickelodeon membuka era ini dengan merilis sebuah kartun spin-off dari salah satu kartun sukses mereka di era sebelumnya yang memiliki kualitas yang sangat buruk dan sangat dibenci oleh para penonton. Yes, kartun tersebut adalah Planet Sin yang merupakan spin-off dari kartun Jimmy Neutron. Selain kartun barusan, Nickelodeon juga membuat beberapa kartun yang sebenarnya cukup disukai oleh anak-anak kecil pada masa itu, namun sangat dibenci oleh para penonton OG dari saluran ini. Beberapa kartun yang gue maksud adalah Sanjay and Craig, Breadwinner, dan masih banyak lagi. Menurut orang-orang yang membencinya, kartun-kartun ini dianggap sangat obnoxious atau sangat mengganggu, serta bisa dikatakan sebagai kartun brain rot di era ini. Selain itu, hal yang menjadi masalah bagi mereka di era ini adalah mereka terlalu mengandalkan kartun-kartun besar buatan mereka. Beberapa kartun besar seperti SpongeBob dan juga Fairly OddParents memang masih terus memproduksi episode terbaru dan menghasilkan cuan yang sangat besar bagi mereka. Tapi sayangnya, penayangan yang berkepanjangan ini tidak disertai dengan kualitas yang konsisten dan mulai dibenci oleh para fans lama. Selain dari kedua kartun barusan, Nickelodeon juga sempat membuat sebuah sequel dari salah satu kartun mahakarya mereka, yaitu The Legend of Korra. Nah, tapi kartun ini ternyata malah mendapatkan respon yang kurang begitu baik dikarenakan berbagai macam alasan. Apabila kalian bertanya, apakah Nickelodeon masih menghadirkan sebuah kartun yang bagus dan sukses di era ini? Well, jawabannya adalah iya, dengan perilisan serial kartun yang berjudul The Loud House. Bisa dibilang, ini merupakan satu-satunya kartun buatan mereka yang berhasil menyentuh kesuksesan yang pernah dimiliki oleh Fairly OddParents.
Hal ini bisa dibuktikan dengan status dari kartun ini yang terlihat masih cukup aktif dan mendapatkan banyak sekali serial spin-off. Nah, pada awalnya, kartun ini dianggap memiliki kualitas yang bagus dan memiliki reputasi yang baik. Tetapi itu semua berubah ketika fandom dari kartun ini akhirnya boleh bermunculan ke publik dan menunjukkan betapa freaknya mereka. Nah, untuk Disney Channel, bisa dibilang ini merupakan era kebangkitan bagi mereka. Di era inilah, mereka akhirnya meninggalkan cara lama dan mencoba untuk mengambil pendekatan yang berbeda dengan hasil yang sangat memuaskan. Era ini dibuka dengan perilisan serial Fishhook yang mendapatkan respon yang cukup campur aduk. Nah, tapi setelah itu, Disney akhirnya menayangkan salah satu kartun yang paling fenomenal dan yang paling berpengaruh bagi perkembangan industri kartun pada saat itu, yaitu Gravity Falls. Kemunculan Gravity Falls merupakan titik balik bagi Disney, di mana sejak kemunculan kartun ini, mereka mulai memasuki peak era mereka. Ada beberapa kartun yang rilis setelah Gravity Falls yang mendapatkan sorotan yang sangat besar hingga tanpa mereka sadari, Disney telah membangun sebuah tren atau legacy yang terbilang cukup besar. Legacy tersebut adalah adanya satu kartun story base yang mendominasi channel ini pada beberapa waktu. Mulai dari Gravity Falls, lalu disusul oleh Star vs. The Force of Evil, dan ditutup oleh Amphibia dan juga The Owl House. Nah, selain Disney Channel, saudaranya yaitu Disney XD juga tidak mau kalah dan mereka memproduksi berbagai macam kartun yang cukup underrated pada masa itu. Beberapa kartun ini adalah Kick Buttowski, Randy Cunningham, The 7D, Pen Zero Part-Time Hero, dan masih banyak lagi. Untuk Cartoon Network, mereka sebenarnya memiliki nasib yang hampir sama seperti Disney, namun mereka memiliki kendala ketika memasuki akhir dari era ini. Semua ini bermula dengan perilisan dari dua acara yang menjadi big three-nya saluran ini, yaitu Adventure Time dan juga Regular Show. Bisa dibilang kedua kartun ini berhasil membangkitkan Cartoon Network dari keterpurukan mereka di akhir era sebelumnya. Sejak kemunculan kedua kartun tersebut, kini CN mulai lebih konsisten dalam memproduksi kartun-kartun dengan format cerita yang continuity. Sebut saja Steven Universe, Symbionic Titan, Generator X, Ben 10 Ultimate dan juga Omniverse, OKKO, dan juga Infinity Train. Selain menghadirkan kartun-kartun dengan cerita yang serius, mereka juga menghadirkan beberapa kartun dengan format episodik. Nah, tapi sayangnya, kartun-kartun tersebut ternyata mendapatkan respon yang cukup campur aduk. Ada yang dianggap bagus, namun ada juga yang dianggap sangat jelek. Beberapa kartun ini adalah Clarence, Uncle Grandpa, We Be Bears, Summer Camp Island, Crack of the Creek, dan tentunya salah satu big three-nya dari CN, yaitu Amazing World of Gumball. Nah, meskipun telah memproduksi berbagai macam kartun yang bagus dan juga sukses, tapi sayangnya CN tidak mampu mempertahankan kualitas ini. Seharusnya ini bisa menjadi era kejayaan bagi mereka, namun itu semua harus dirusak dengan keputusan mereka yang membuat berbagai macam kartun ribut. Mayoritas kartun ini mendapatkan respon yang sangat-sangat negatif, walaupun beberapa di antaranya malah menghasilkan pundi-pundi cuan yang sangat besar. Beberapa kartun ribut ini adalah Powerpuff Girl, Ben 10, Scooby-Doo, dan tentunya yang paling sukses dan sekaligus paling dibenci adalah Teen Titans Go. Nah, situasi dari CN ini pun semakin diperkeruh dengan beberapa kartun story base mereka yang terpaksa harus tamat ketika memasuki akhir dari era ini. Dari apa yang sudah gue jabarkan barusan, seharusnya ini sudah sangat jelas bahwa era ini dipegang penuh oleh Disney Channel. Alasannya sendiri adalah mereka merupakan satu-satunya saluran yang sangat konsisten dalam menghasilkan karya dengan kualitas yang bagus, serta tidak melakukan blunder yang terlalu parah. Ya, kecuali untuk menghasilkan ending dari kartun Star itu ya. CN hampir bernasib sama seperti Disney, tapi sayangnya mereka malah membuat banyak sekali kesalahan dengan mengakhiri kartun-kartun juggernaut mereka, serta memiliki IP lama dengan membuat reboot yang sangat mediocre. Untuk Nickelodeon, ya ini mah udah gak perlu dipertanyakan lagi lah ya. Era ini merupakan era awal dari kehancuran mereka, dikarenakan merekanya sendiri yang sudah tidak fokus dalam menghasilkan karya-karya yang bagus seperti dulu dan hanya bergantung kepada kartun-kartun yang bisa menghasilkan cuan bagi mereka saja. Oke, sekarang kita masuk ke era terakhir dari pembahasan ini, yaitu era 2020-an hingga sekarang ini. Meskipun era ini masih setengah jalan, tapi setidaknya kita sudah bisa melihat bagaimana kondisi dari ketiga saluran ini. 2020 merupakan era yang sangat keras bagi banyak industri, termasuk salah satunya adalah animasi. Meningkatnya popularitas dari layanan live streaming memberikan pesaing baru bagi ketiga saluran ini dan sekaligus membuat mereka harus memikirkan banyak strategi dalam membuat dan sekaligus memasarkan kartun-kartun buatan mereka.
Untuk Nickelodeon, mereka masih melakukan hal yang sama namun sedikit meninggalkan beberapa cara lama. Untuk sekarang, mereka sudah tidak lagi membuat kartun-kartun yang berbasis pada film animasi, namun kini mereka lebih berfokus dalam memiliki IP-IP lama mereka. Nah, salah satu yang paling jelas adalah dari serial SpongeBob. Sejak wafatnya sang kreator dari kartun ini, kini Nickelodeon memiliki kebebasan untuk memiliki IP ini dengan membuat berbagai macam spin-off, mulai dari animasi series hingga film animasi. Selain SpongeBob, Nickelodeon juga melakukan beberapa reboot terhadap IP lama mereka seperti Rugrats dan juga Fairly OddParents. Hal unik lainnya yang sepertinya bakal menjadi ciri khas bagi kartun-kartun buatan Nickelodeon sekarang ini adalah penggunaan gaya animasi komputer. Hampir mayoritas animasi baru buatan mereka itu pasti selalu memiliki gaya animasi CGI dengan sedikit perbedaan di bagian detail namun memiliki kemiripan di bidang visual. Mereka sudah mulai jarang membuat animasi-animasi baru dan sekalinya membuat animasi itu hanyalah animasi biasa yang nggak begitu populer ataupun memiliki fanbase yang besar. Nah, untuk Disney Channel, studio ini awalnya terlihat masih cukup solid dengan penayangan dua kartun besar mereka, yaitu Amphibia dan juga The Owl House. Nah, tapi sayangnya, ketika kedua kartun tersebut tamat, Disney Channel akhirnya mulai memasuki era kejatuhan mereka. Legacy kartun story base yang telah mereka bangun kini mulai mengalami keruntuhan dikarenakan mereka sudah tidak lagi memiliki pengganti untuk bisa meneruskan legacy ini. Awalnya mereka memiliki dua kandidat kartun yaitu Moon Girl and the Devil Dinosaur dan juga Hell is on It, tapi sayangnya kedua kartun ini tidak mampu untuk menanggung beban yang besar hingga akhirnya mereka pun harus mengalami cancellation. Untuk sekarang ini, Disney hanya bisa bergantung kepada beberapa kartun episodik mereka seperti Big City Green, Sea Beavers, Hamster and Gretel, Kif, The Ghost of Molly McGee, dan tentunya animasi lawas yang akan kembali muncul yaitu Phineas and Ferb. Untuk Cartoon Network, nasib mereka ini pun juga hampir tidak jauh berbeda dengan dua rivalnya, bahkan bisa dibilang jauh lebih parah. Mereka sempat mengalami guncangan hebat setelah induk perusahaan mereka yaitu Warner Bros melakukan merger dengan perusahaan Discovery. Keputusan ini membuat nasib dari CN menjadi sangat ambigu hingga membuat banyak orang mengira kalau saluran atau studio ini telah tiada. Tapi untungnya CN masih bisa bertahan walaupun nasibnya ini memang gak begitu jelas. Kini CN sudah tidak bisa lagi memproduksi kartun original buatan mereka sendiri dan mereka hanya bisa bergantung kepada kartun-kartun buatan divisi lain dari perusahaan induk mereka. Walaupun begitu, setidaknya mereka masih bergantung kepada beberapa kartun original mereka yang masih bisa mengudara seperti Teen Titans Go, Crack of the Creek, dan juga We Baby Bears. Nah, bisa dibilang pada era ini tidak ada satupun saluran yang berjaya seperti dulu. Semuanya berada di situasi yang tidak begitu baik dengan masalahnya masing-masing. Disney awalnya terlihat masih sangat solid dengan kartun-kartun besar mereka, tapi sayangnya itu semua tidak bertahan lama karena kartun-kartun tersebut akhirnya harus tamat dan mereka tidak mampu untuk membuat kartun baru yang memiliki hype yang sama seperti kartun lama buatan mereka dulu. Untuk CN, mereka sebenarnya masih memiliki kemampuan untuk memproduksi kartun bagus, tapi dikarenakan situasi internal yang sangat rumit, kini kondisi mereka sudah seperti mayat hidup. Masih beroperasi tapi tidak terlihat baik-baik saja. Dan untuk Nickelodeon, sebenarnya mereka nggak begitu parah-parah banget karena kartun-kartun buatan mereka belakangan ini terbilang cukup sukses walaupun tidak sepopuler dan disukai oleh banyak penonton seperti di era masa kejayaan mereka dulu. Nah, jadi mungkin saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Sorry banget kalau video ini terlihat sangat berantakan serta banyak informasi yang agak miss dan juga kurang. Jadi ya, kalau misal ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon koreksi gue di kolom komentar di bawah ya. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!